Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjut masih mengenai Islamologi yang membahas tentang kata iman dalam Al-Quran. Robi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Dalam Al-Quran, kata iman digunakan dalam dua arti yang berlaku. Menurut Imam Raghib, ahli kamus Al-Quran yang termasyhur, kata iman itu artinya kadang-kadang tak lebih dari sekadar pengakuan di bibir beriman kepada Muhammad. Penggunaan kata iman seperti itu banyak sekali contohnya di dalam Al-Quran. Misalnya dalam surat 2 ayat 62 yang berbunyi, sesungguhnya orang beriman amanah, dan orang yang Yahudi dan orang Nasrani dan orang-orang Sabi'i, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan berbuat baik, mereka akan memperoleh ganjaran dari Tuhan mereka, dan tiada ketakutan akan menimpa mereka, dan mereka tak akan merasa susah. Selanjutnya dalam surat 4 ayat 136 dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, amanah, berimanlah kepada Allah dan utusannya, dan kepada kitab yang ia wahyukan kepada utusannya. Tetapi lebih lanjut, Imam Raghib berkata bahwa iman itu berarti pula tasdikun bil qalbi wa amalun bil jawari. Artinya pengakuan dengan bibir itu harus diiringi dengan pembenaran di hati, dan lakukan apa yang diimaninya itu dengan anggota badan. Dalam Al-Quran surat 57 ayat 19 diuraikan, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan para utusannya, mereka adalah orang tulus dan setia kepada Tuhan mereka. Tetapi kata iman digunakan pula dalam salah satu arti yang disebutkan belakangan, yakni pembenaran di hati dan berbuat baik. Contoh tentang hal ini sebagai berikut. Para penduduk padang pasir berkata, kami beriman. Katakanlah, kamu tidaklah beriman, tetapi berkatalah, kamu tunduk dan iman belum masuk ke dalam hati kamu. Surat 49 ayat 14. Dalam ayat ini, kata iman benar-benar berarti pembenaran di hati, sebagaimana dijelaskan oleh ayat itu sendiri. Contoh lain lagi sebagai berikut. Dan apa sebab kamu tidak beriman kepada Allah dan utusan? Mengajak kamu supaya beriman kepada Tuhan kamu, dan ia sungguh-sungguh menerima perjanjian kamu jika kamu beriman. Surat 57 ayat 8. Di sini beriman kepada Allah berarti berkorban dalam membela kebenaran, sebagaimana hubungan kalimat itu dengan kalimat di muka dan di belakangnya. Jadi terang kata iman yang digunakan dalam Al-Quran suci bisa berarti pengakuan tentang kebenaran di lisan saja, dan atau pembenaran di hati, dan meyakini sedalam-dalamnya tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, atau berbuat baik kemudian mempraktikkan ajaran-ajaran yang diterima dan menggabungkan tiga unsur tersebut. Tetapi pada umumnya kata iman hanyalah digunakan dalam arti pembenaran di hati, disertai dengan pernyataan lisan terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah, tanpa mengikut sertakan perbuatan baik. Itulah sebabnya mengapa dalam Al-Quran orang-orang tulus disebut orang-orang yang beriman dan berbuat baik, sebagaimana yang diterangkan di atas. Demikian pembahasan untuk pagi ini, insya Allah disambung besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.